Mama pas berangkat, anak belum beres, cucian masih sebelum, yang cantelan jemuran masih cemas, hujan kering atau enggak. Nyampe kantor udah semuanya kayaknya kerjaan menumpuk karena biasanya pesan-pesan PR itu disampaikan jam 5 pagi kan. Atasan baru bangun, sholat subuh, lupa. Daripada lupa, dicek dulu. Atau atasan sebelum tidur ngasih PR, daripada besok ibu atau bapak lupa, gak usah dibalas nggak apa-apa. Tapi itu kan suatu hal yang perlu diingat ya. Karena pagi jam 7, jam 8 udah ditagih, mana yang saya chat semalam gitu. Jadi ada yang relate nggak dengan cerita itu? Gak ada yang udah ngantuk? Ada yang relate nggak? Oh ya, oke. Berarti ada ya beberapa yang stres ya. Gak apa-apa loh Bu, stres itu normal. Kita kalau nggak stres, gak hidup namanya. Jadi kalau kemarin bilang life no stress itu sebenarnya hoax gitu. Cuman stres seperti apa sih yang harus kita miliki? Nah, nanti kita belajar ya di kurikulum kita saya. Nah, jadi ini adalah respon stres. Orang itu mengalami stres kalau ada perubahan di hidupnya. Sesederhana kita jalan kaki itu ngasih stres buat kaki. Nah, makanya kalau kita mengalami stres, artinya setiap harinya kita bergerak. Setiap harinya kita melakukan sesuatu yang baru. Setiap harinya kita mencoba sesuatu yang baru. Tapi masalahnya, seberapa sering ngecek kan stres kita tuh sebesar apa sih? Kan tiap orang beda-beda. Ada yang sebesar mangkok jago, ada yang sebesar gelas kopi, ada yang sebesar piring ceper. Jadi tiap orang beda-beda. Nah, yang kedua, selain cupping stresnya beda, yang kedua adalah tipe kepribadiannya. Seberapa banyak di sini, gak usah ngacung ya, renung aja gitu ya. Ya, solusi stresnya satu, makan. Nah, jadi divisi-divisi yang lebih sering motrap, coba cek jangan-jangan banget ini. Rajin ngajakin motrap, jangan-jangan stres. Yang kedua, tipe-tipe jajanan manusia yang senangnya keras-keras, cilok, cimol bojot, segala macam pokoknya yang kalau dikunyah rasanya nafsunya keluar. Nah, itu udah mulai ngecek. Satu, makanan. Kedua, yang rajin kalau pokoknya nyelesain masalah tuh makan, tidur, nangis. Ada nggak? Nah, kalau yang cuma punya 3 cara itu untuk ngeluarin stres, harus sudah mulai menambah lagi isi kamusnya ya. Ya karena orang Sunda itu kan sabar, ya, panjang sabar. Nah, biasanya nggak sadar tiba-tiba jadi depresi. Nanti kita belajar kenapa. Nah, yang kedua adalah stres itu bagian dari proses seseorang untuk menyesuaikan diri. Nah, patokannya berapa lama waktu orang adaptasi yang normal itu 3 bulan. Jadi kalau pindah divisi dalam 3 bulan sudah oke, pertama kali pasti semua orang mengalami stres. Setelah itu membaik dalam proses 3 bulan, artinya sudah oke itu level stresnya sudah balik lagi ke eustress. Jadi ada eustress, ada distress. Nah, kita yang mana nih sekarang? Nah, ini yang biasanya sering di tempat kerja. Ini sering banget kalau bilang sampai suatu saat kita drain karena pekerjaan kantor itu kan tidak menghilangkan pekerjaan di rumah. Pekerjaan di rumah sebenarnya loadnya kurang lebih sama lah. Cuman masa-masa nanti adaptasi anak, adaptasi suami itu mungkin nambah dikit. Nah, kerjaan kantor ini kan yang tidak terukur. Nah, untuk teman-teman teknik ini kan banyak ya dari mulai administrasi, bagian mahasiswa curhat, dimarahin mahasiswa, surat nggak selesai, atasan lagi rungsing, kan semua tuh. Ya kalau dibilang mah level kalau burger tuh bagian dagingnya yang dipencet dari bawah, dipencet dari atas, gitu ya. Makin lama makin gepeng rasanya gitu ya. Nah, faktor stres, orang stres yang paling mudah dilihat adalah, coba lihat yang lagi duduk, pantatnya udah melewati kursi belum? Coba lihat ya, yang sekarang kalau duduk kayaknya kok ini ada yang mulai ngapung-ngapung, iya mulai besok. Ya. Nah, yang kedua adalah untuk bapak-bapak yang kalau udah berdiri udah nggak bisa lihat lagi ujung pangkal kaki, diet, ya, yang maksudnya one big pack ke depan. Udah mulai diet, ya, artinya stres Anda terkumpul di area visceral, gitu. Udah kayak pulang pada makan. Tuh Bayu tuh. Ya itu sudah mulai hati-hati ya yang sering-sering seperti itu. Nah, coba lihat waktu kita nanti udah belajar gimana caranya pakai teori 888. Nah, kenapa sih penting banget? Karena
salah satu orang di suatu company itu mengalami stres sampai dia masuk ke dalam gangguan, itu merugikan company itu secara ekonomi. Jadi beda, kalau misalnya kita cancer, kalau kita sakit fisik, pergi ke dokter langsung keluar billingnya berapa. Tapi kalau gangguan mental, satu, dia tidak kelihatan secara fisik. Jadi di sini saya nggak tahu nih, kira-kira walaupun psikiater yang kadang suka dibercandain, kalau psikiater tuh bisa melihat orangnya sakit atau enggak bisa. Jadi mungkin orang yang rajin tertawa itu bisa jadi stres, orang yang diam aja nggak stres. Itu bisa. Jadi jangan berpikir orang yang stres itu hanya orang yang diam aja, belum tentu. Gitu. Nah, orang yang rajin ketawa stres banyak banget. Orang yang topengnya banyak untuk menampilkan dia baik-baik aja tuh jangan-jangan dia stres. Jadi kalau di kantor dia kelihatan happy terus, nggak pernah ada susahnya, dimarahin juga senyum, itu belum tentu baik-baik aja kali-kali. Ya. Nah, jadi excellent dan very good ini tentunya kerugian di kantor kecil. Tapi lihat, kalau dia udah mulai turun di titik burnout yang angkanya 34, sudah mulai gangguan apalagi rendah, langsung kerugiannya 11,8. Jadi naiknya 5 kali lipat. Ini belum diukur sekaligus bikin orang lain stres. Ini belum diukur dampak efek kesampingnya. Pernah nggak ngerasain ya? Kitanya mah nggak stres. Nu batu baru stres. Tapi jangan ke bawah-bawah karena satu. Karena saja minimal satu pola pikirnya kan aneh. Dimengerti dia bilang kita nggak tahu, nggak dimengerti dia bilang kita nggak dipeduliin. Kan kita tuh bingung. Kamu mah nggak ngerti apa yang aku rasain nih. Iya. Belum lagi kalau dia ngamuk nggak jelas. Belum lagi kalau tiba-tiba ada game julek di kantor, ngomongin orang mulu, kerjaan nggak beres-beres. Nah, baru juga duduk, nyahot tuh. Nah, kalian gila, ini mah hot of the topic. Nyahot tuh, nah, udah mulai kayak gitu kan minimal 30 menit tuh. Belum kalau ada, si Eta, nah, tambah lagi 30 menit, ada kerjaan nggak beres. Begitu ya, ini geng-geng nyahot tuh. Hati-hati ya, kita sudah mulai hati-hati. Coba mulai dicek teman-teman yang selain seperti itu. Kita sekarang bekerja aja yang benar, gitu ya. Nah, ayo periksa. Ini gak usah ngacung ya. Dari 9 ini, kira-kira kita sehatnya belah mana? Satu, karirnya bisa naik atau selalu stagnan. Dari masuk ITB sampai mau pensiun sama terus karirnya. Ini udah harus ngecek ya. Kayaknya ini kalau di level manager ini udah harus di-switch. Ada orang yang rajin ngomong, tapi kerjaan untuk administratifnya terbatas. Nah, pindahin dia di bagian humas, bagian menghadapi mahasiswa yang bawel, bagian mengatasi atasan yang cerewet, pindahin aja ke sana. Daripada dia suruh ngerjain administratif, nggak beres juga, yang ngerjain juga sebelahnya kok. Gitu. Nah, ini yang bahaya karena di karir ini, kayaknya akhir-akhir ini banyak orang yang kelihatan sibuk banget, nggak ada outputnya. Tapi sibuk banget, ngeliat dia tuh sibuk banget, tersibuk di departemennya. Tapi kalau dilihat capaian output jauh lebih rendah dibandingkan orang-orang lain. Gitu ya. Yang kedua bagian keuangan. Nah, ini sudah harus mulai hati-hati yang rekening masuknya cuma buat asal lewat aja. Kayak angkat ngetem gitu loh. Gajian awal bulan, besok ini udah hilang. Gitu ya. Ini sudah mulai ngecek. Yang ketiga faktor keluarga ini paling sering ya dikomplainin adalah kerjaan gak masalah, orangnya kepribadiannya oke, tapi keluarganya real. Ya gitu. Nah ini kalau anak-anak sekarang bilangnya service generation. Kalau enggak yang keluarganya mama papanya udah umur 70-80 ribut aja nelfon anaknya buat ngaduin. Nah kan kita bingung sebagai anak mau gimana. Dari awal pertama kali lahir sampai ke sekarang udah 70-80, apa masih nyatu tapi ribut terus. Gitu. Nah, yang keempat spiritualitas ini adalah bagaimana nilai-nilai agama kita menguatkan kita sebagai seorang individu. Lalu hubungan kita dengan orang lain. Nah, hubungan ini tuh menentukan banget. Orang yang sehat jiwanya pasti punya hubungan yang baik dengan orang lain. Tapi kalau orang yang menjadi public enemy, dimanapun dia berada selalu membuat kekacauan, coba ngecek. Jangan-jangan terdepresi. Atau jangan-jangan dia cemasan tipe yang panikan. Misalnya ya, kan kita kan kalau di WA belum tentu langsung sat-sat balas kan. Mungkin lagi baca, kelupaan lah, keburu dipanggil orang,
chat-an aja, kelihatan online tapi lagi nggak ngebacain WA orang, gitu. Tapi untuk orang-orang yang cemas kan dia akan meneror ya. Kenapa WA saya nggak dibalas? Saya salah apa sama kamu? Kamu kenapa tersinggung? Aku gitunya, aku lagi cari ilham di toilet gitu kan. Ini perlu dibalas bisa kan ada kayak gitu. Jadi untuk yang sekarang pakai jam elektronik bisa baca chat, sekarang sudah diluncurkan. Karena itu makin indikator nggak mungkin baca WA. Gitu kan kalau pakai jam digital kan nggak mungkin. Nggak kelihatan WA-nya. Coba kalau yang pakai jam keren kan ada WA. Jam bisa melihat WA aku, WA saya dibalas ya. Itu sudah mulai ngecek. Nah, hubungan ini juga terkait hubungan dengan suami dan pasangan hidup. Ada beberapa kan yang memang paranoikan, cembokau gitu, cemburu. Di mana-mana harus Sherlock. Terus di mana papa ada di mana? Kalau lagi rapat sama atasan kan kamu nih minta izin, Bu, atau Prof punten, badai foto heula. Kalau dia masih kak, dia caroge, gitu kan nggak mungkin. Ya, jadi ini yang kayak gini-gini bikin stres. Kesehatan mental kita, nah lalu perkembangan personal. Jadi kalau misalnya perkembangan personal kita di kantor, cari hal-hal lain yang membuat kita tetap bertumbuh dan bisa menjalankan hobi. Ya, nanti boleh latihan sama Bu Ira untuk bikin art terapi misalnya. Gimana caranya bikin tote bag yang dibuat dengan cara seni misalnya, buat kita ngelepasin emosi kita. Atau beberapa teori yang bisa dipakai itu kayak pottery. Bahkan sekarang tuh ada sewing terapi, kebayang nggak, ngejahit dia jadi terapi gitu. Ya gitu. Jadi sebenarnya yang penting kita ketemu momen di mana kita bisa menjalani hobi dan merasa bahagia. Mungkin saking sibuknya dengan kegiatan di kantor, kegiatan di rumah tangga, sampai kita tuh lupa hobi kita tuh apa. Gitu ya. Kalau saya kebanyakan hobi nggak ada waktunya. Sampai suami saya bilang, kamu banyak maunya nggak ada yang selesai. Beli barangnya sehalus-halus gitu cuma jadi koleksi aja. Pernah punya mimpi jadi seorang penjahit, pernah punya mimpi mau ngapain tapi nggak ada yang dijalanin. Gitu. Jadi tiap kita pasti punya hobinya masing-masing gitu ya. Selain beristirahat dan rebahan. Yang terakhir kesehatan fisik tadi ya, PR ya. Jadi yang untuk sudah melipir ke kanan ke kiri, kalau duduk sudah agak ngapung-ngapung dikit, ada area yang tidak terpenuhi satu kursi, mulai besok harus olahraga. Ya. Jadi kalau jalan dari unit lain ke unit lain, sekarang jangan pakai motor Pak, jalan kaki. Ada waktu tenggang 30 menit terlambat karena jalan kaki. Ya. Nah, jadi teori work-life balance itu benar nggak sih? Jadi sebenarnya nggak ada sesuatu hal yang pasti. Seseimbang ini nggak mungkin banget. Jadi tidak ada yang utopia, yang semuanya tuh ideal tuh nggak ada. Tapi minimal bisa seimbang. Gitu. Nah, kita belajar orang tuh yang stres di tempat kerja kayak apa sih? Jadi orang bisa sampai gejala fisik emosional akibat stres tempat kerja tuh ada 3 faktor. Satu, tempat kerjanya sendiri. Kedua, faktor individunya sendiri. Yang terakhir adalah faktor eksternalnya seperti apa. Orang dengan kepribadian yang sangat negatif, kalau kita ngelakuin pemeriksaan nih, terus hasilnya sangat negatif, pasti dia bikin cerita kalau orang lain itu toksik buat hidup dia. Padahal buat lingkungan kerjanya, dia teknis ngali dia bisa, dipecat bisa, dipindah ngomel, bahkan didiemin aja nggak kerja. Tapi setiap hari cerita ke orang atau di medsosnya, tempat kerja aku teh toksik. Iya. Padahal dia ini toksik, bener Bu. Tapi kalau bagian menerima gaji, nggak ngomong tempat kerjanya toksik. Gitu. Nah itu ada. Nah itu udah mulai ngecek. Jadi kadang saya suka bilang hal paling sederhana sebelum melakukan assessment adalah coba tanya, saya teh nyebelin nggak di kantor? Kalau dari 1 orang sebel yang mungkin lah itu masuk subjektif. Tapi kalau di orang di kantor ada 20-15 bilang dia nyebelin, ada masanya. Gitu. Jadi kadang suka kalau misalnya konseling gak usah jauh lah, kadang kalau misalnya anak remaja, kalau saya dia cerita tuh ya orang tua saya gini panjang kali lebar kali tinggi, balik lagi ke panjang kali lebar kali tinggi, udah pindah-pindah. Pas dipanggil aja orang tuanya, baru kita sadar nih, ya orang tuanya ada bagian dari kerusakan itu, tapi anaknya juga lebih parah lagi. Ternyata yang datang 2 orang yang stres, karena ibunya udah stres dalam perilaku anaknya juga stres dalam perilaku orang tuanya. Jadi akhirnya kalau ketemu jalan tengah itu banyak banget. Apalagi dengan paparan media sosial ya. Orang tua saya toksik, orang tua saya nggak perhatian, orang tua saya nggak punya waktu di rumah.
memungkinkan nggak kamu kuliah di tempat yang bagus? Ya enggak sih bro. Lah terus jadi mau gimana? Kan kita tuh belajar mengajarkan anak untuk realistik kan. Kalau orang tuanya dua-duanya harus bekerja dan cari nafkah, ya anak juga harus mengerti. Karena kita kan bukan turunan triliuner dan mau pasti kan masuk lagi ke perut bapak ibunya yang sekali keluar udah punya PT-nya 20 mungkin kan. Diam aja udah makan uang bunga, siapa yang nggak mau? Tapi kan nggak ada pilihan itu dalam hidup. Saya kadang kalau ngomong ke anak-anak kalau lagi konsum, saya juga mau masuk lagi ke perut istrinya Bapak Erick Thohir, keluar udah keluar pabrik kan gitu. Saya dia di rumah juga beauty gitu kan, tinggal besok perawatan, hari ini mau primer, besok mau pijat, besok perawatan muka, besoknya lagi body comment, besoknya lagi yoga, ya indah hidup kayak gitu juga saya mau, tapi kan nggak bisa. Nah barulah dia sadar, oh iya ya dok ya, ternyata hidup itu perjuangan, nanti kerasanya kalau udah lulus harus cari duit. Gitu, nah kadang ada proses-proses kayak gitu, karena paparan sekarang tuh kan orang menampilkan privilege kan. Jadi mungkin sering nih Bapak Ibu, oh si A punya ini, si D punya ini, si C punya ini, ya udah, pada lupa. Kita juga segini udah cukup punya kalau dibilang cukup mah, gitu. Nah ini adalah hal yang harus diperhatikan di tempat kerja. Ada anak-anak yang ketika tahap masuk kerja itu pasti masih excited banget, senang banget. Kerja di mana? Di ITB. Status tidak mempengaruhi. Pokoknya kerjanya di mana? Di ITB. Ya, mau kerjanya di bagian cleaning service kayak ITB. Jadi satpam ITB, jadi dosen ITB. Jadi yang disebut di mana? Di ITB. Nah, ini tahap excited nih semua orang. Nah, mulai dia kenal ada namanya konflik internal eksternal. Atasannya dengan staf. Mulai itu dengan drama-drama kantor. Oh, ternyata dosen itu gak semuanya waras ya. Oh, ternyata makin panjang gelarnya belum tentu sehat walafiat. Sudah mulai kan? Oh ternyata jadi udah mulai tuh banyak paparan hidup. Oh ternyata dia nggak punya gelar belum tentu juga adatnya yang baik. Kadang lebih selamat. Nah, jadi mulai tuh ketemu konflik-konflik individual yang bertentangan mungkin dengan nilai-nilai internal atau nilai-nilai yang dia anut. Itu wajar banget karena kita dibesarkan ditumbuh kembangkan dengan budaya dan nilai-nilai yang tentunya berbeda. Nah inilah di sini di level yang disebut jangan ikut drama kantor. Di sini yang kita sebut profesionalitas dibanding individualitas. Nah, yang ketiga adalah mulai overwhelming emotion. Nggak semua orang tuh kan lulusan psikologi psikiater ya, yang lulusan psikologi psikiater juga kadang ngomongnya aja masih pedes. Nggak semua orang kalau ngeritik, maaf ya dek, coba ini udah baik, akan lebih baik kalau kamu melakukannya seperti ini kan jarang ya kayak gitu. Atau misalnya, dek, kerjaan yang kemarin mana? Apa hambatannya yang Bapak Ibu bisa bantu supaya kerjaan ini selesai? Kan jarang ya. Ada yang nanya langsung satu kalimat, to the point. Kerjaan kemarin mana? Kok kerjaan nggak ada yang beres aku juga? Nah, udah tuh muncul-muncul kayak gitu. Mulai di sini overwhelming emotion. Di sinilah mulai muncul kalimat atasan saya toxic. Atasan saya abusive. Ini udah mulai keluar nih. Nah, biasanya tahap keempat tahap stonewalling. Jadi mendiamkan. Ya, kumaha kewek. Kerjain kalau mau nggak mau ya udah. Kalau mau terima kerjaan saya syukur, enggak juga nggak apa-apa. Nah, udah di tahap itu. Nah, mulai ini ke bawah mulai parah. Mulai hilang respect kekaguman, seringkali mengulang cerita-cerita yang bermasalah. Jadi dia cerita tuh dari awal masuk sampai dia hari ini mungkin dia ingat. Diceritain ke semua orang. Nanti kalau ada lagi yang baru masuk kantor, dia udah ngomong, hati-hati ya di kantor ini ya. Yang A, B, C, D, E, F, G ini ada keselangit. Yang ini mulai hati-hati ya. Ini mah jaga-jaga aja. Ini mah ngingetin aja, gitu ya. Ini udah mulai nih drama-drama ini. Lalu masalah dirasakan agak berat sampai terakhirnya mengisolasi. Nah ini coba lihat, udah di tahapan mana atau yang nggak datang hari ini, terus lihat ini kayaknya si A udah di level ini, si B udah di level ini. Ya. Nah ini juga kendala. Ini yang sering disebut Gen Z, Gen X, Gen Y. Beda cara berpikirnya memang beda banget. Yang satu tipe ini ya, yang builder ini kan tipe-tipe yang udah senior nih, biasanya udah pensiun. Nah ini kan tipe yang sangat kaku, tipe yang controlling, maklum lahirnya juga di masa peperangan. Ya karena di peperangan kan udah gak bisa mikir lagi pendapat, pokoknya komandonya kayak gitu harus jalan. Jadi makanya di sini kalau yang udah tipe controlling ini kan tipe yang formal. Mungkin kerasa mulai perhatiin untuk bapak ibu kalau mengangkat telepon seseorang, orangnya nggak ada di depan tapi kepalanya ngangguk-ngangguk, iya, padahal orangnya nggak ada di depan. Nah jangan-jangan telepon sama yang tipe builder. Ya, nih.
Yang kedua yang baby boomer. Nah ini yang mendekati sekarang mau pensiun. Ini tipe yang kontrolin tapi dia lebih directing, jadi lebih senang untuk mengarahkan. Nah untuk orang-orang yang punya pasangan baby boomer, jangan ditanya untuk diskusi, langsung mohon arahannya. Karena diajak diskusi jadi panjang banget. Coba apalagi kalau ada tambahan ya, udah dikasih arahan, terus bapak ngomong gini, mohon maaf, kayaknya yang bener kayak gini, panjang lagi. Iyain aja. Berpikirlah bagaimana apa yang dia inginkan tercapai, nggak perlu dikonfrontasi, capek. Ya ini. Nah ini yang generation X, ini yang kelahiran 65 sampai 79. Dia lebih bisa mengkoordinasi. Jadi kalau nanya ini, Pak saya siapa yang harus dihubungi? Karena dia akan lebih senang bikin network. Kamu hubungin si A, si B, si C. Nah, kalau di sini masuk kita yang ada ini. diskusi, Pak, kita lebih baik diskusi tahapannya mau seperti apa. Capek banget. Buat anak, buat bapak-bapak yang di generation X, aduh ngapain sih dipersulit, kan ini udah jelas. Saya begini, kendalanya seperti apa. Nah, ketemulah dengan generasi Z yang senang mengempowering. Jadi senangnya kalau kerja rame-rame, senangnya tuh teamwork. Nah, disuruh kerja sendiri bingung karena dia harus mencari koordinatornya siapa. Gitu. Nah, ini makanya di sini tipenya kan kolaborator, makanya senang untuk mengubah aturan-aturan birokratif yang sifatnya memang direct. Anak-anak Gen Z kalau ditanya, capek dong kerja sekarang mah, semuanya harus ada aturannya. Ya dia tuh ngomong aturan aku mah. Tapi buat mereka ada beberapa aturan yang memang bisa di-cut down karena terlalu bertele-tele misalnya gitu. Ya, jadi ini nanti yang harus dievaluasi apakah memang kalau anak-anak ini di generasi Z ini tidak bisa untuk masuk ke dalam lingkungan kerja yang birokratif, suruh aja kerja lapangan, mereka akan lebih bagus kok hasilnya. Gitu. Nah ini coba cek 11 hal yang paling bikin sering stres di tempat kerja adalah ya mundur aja biar happy ya, jam kerja yang panjang banget. Nah dengan zaman yang kemarin COVID lalu sekarang bisa online, jam kerja itu kan jadi 7-24 ya. Rapat pulang, ada rapat dadakan, ini urgent, pas ikut rapatnya ya Allah kayak gini sih mending main sama anak dengan gosok. Dan gak jarang kalau rapatnya malam barengan gosok, maaf ya oke, soalnya sinyalnya buruk pada barengan gosok. Ya, atau maaf ya oke, bari tiduran anak. Ya ini sudah mulai hati-hati yang jam kerjanya lebih daripada jam kerja seharusnya. Yang kedua, intensitas kerjanya tinggi dan karirnya stagnan. Ongkos kerjanya banyak, padat, tapi karirnya nggak bisa kemana-mana. Ongkos gajinya naiknya mungkin lebih rendah daripada inflasi. Ya, gitu. Ketika masuk segitu, inflasi 11%, kita masih naik gajinya 5%, ya itu bekor. Kira abogas. Ya gitu. Jadi mau ikut financial planning, kursusnya juga mau dioprak-aprik ya memang habis. Gitu, jadi ya ini yang menjadi PR. Lalu job insecurity terutama ini pada yang kerja-kerjanya di bagian kontrak, yang tiap tahun deg-degan di bulan November diperpanjang kontraknya. Nah lalu ekspektasi, karena ekspektasinya tinggi ya, orang lain juga berekspektasi tinggi ketika kita kerja di kantor yang baik. Lalu metode manajerialnya tidak tepat, politik kantornya luar biasa, work-life balance-nya nggak ada. Nah yang sebelah kiri yang paling parah memang workplace harassment, kekerasan di tempat kerja, lalu penggunaan teknologi yang ganti-ganti terus. Hari ini ganti sistem, bulan depan ganti lagi, bulan depannya udah ganti lagi. Hari ini uploadnya caranya seperti ini ya, sistemnya ya. Nanti bulan depan udah ikut pelatihan lagi, ternyata kemarin kurang tepat, kita ganti lagi. Mumet. Ya, atau yang memang udah pakai teknologi masih juga ngumpulin hard copy. Yang dicekin satu-satu lembarannya ini mana buktinya? Oh, plus teknologi. Ya. Kita nguploadnya teknologi, tapi pas atasan saya maunya di print ya semuanya, kan tahu gitu nya mana di print dari awal. Tuh ya. Nah, lalu personal problem, memang orangnya bermasalah. Jadi moga-moga nanti yang masuk ITB jangan sampai masuk sehat, pensiun sakit. Ya. Nah ini di checklist di tempat kerjanya seperti apa sih, detail pekerjaannya jelas nggak, jam kerjanya jelas nggak, kuantitasnya oke nggak. Jangan sampai satu tim ada 10 orang, yang kerja jadi kuda rodinya ada 2 orang, yang 8 cuma ngingetin doang. Ya absensi, ini udah belum, udah dikumpulin belum, itu dikumpulin yang 8, yang 2 yang kerja mati-matian, biasanya paling junior. Yang mengisi keset-keset welcome untuk kerjaan, ya. Welcome untuk bicara, welcome untuk
SPLK sudah mulai harus hati-hati. Lalu kondisi tempat kerja, masalah di tempat kerja, proses pengambilan keputusan terhadap pola stres, interaksi tempat kerja, pola komunikasi, dan proses reward punishment-nya. Yang kedua, kita masuk ke faktor individual. Coba cek, yang sekarang udah bekerja, sudah di tahap mana? Apakah masih struggling untuk tahap-tahap fisiologis? Makan, tidur, sandang, pangan, papan, ya, ini tahapan-tahapan awal. Yang kedua, tahap safety, terutama tempat-tempat yang memang membuat kita merasa aman. Kalau masih struggling di dua ini, memang kita tidak bisa memaksa orang masuk ke aktualisasi diri. Mau gimana masuk ke aktualisasi diri, orang setiap hari survival mode. Gitu kan, yang pilihannya bisa bertahan aja udah alhamdulillah gitu. Udah boro-boro mikir mimpi jauh, mau sekolah lagi, cita-cita apa gitu, udah boro-boro. Tiap hari aja bertahan hidup, motonya adalah hari ini lewat dengan aman dan damai. Nah, ini yang tahapan yang penting dipikirin. Kenapa? Boro-boro mau belonging. Yang tadi saya bilang gaji aja udah cuma kayak angkot ngetem. Yang di rumah kan yang sebelahnya udah nggak bisa lagi ngomong. Setiap hari masih ada cicilan, belum uang sekolah anak, belum lagi dana-dana sosial ya, sosial untuk pertemanan, untuk pengajian, untuk anak main, segala macam. Nah setiap hari kalau masih di komplek kayak gini boro-boro peluk-pelukan. Yang ada juga lihat mukanya, ya Allah hari ini ceramah berapa lagi, kan gitu. Pulang mah ngegas, nyampe tempat rumah kecepatan 20-30 km per jam, berharap mundur setengah jam lumayan, kuping istirahat setengah jam. Gitu ya. Ini jadi ingat, ini cuma joke aja sih. Jadi kalau ada pasien saya waktu zaman COVID itu saya tanya, kamu gak orang lain isolasi di rumah, kamu masih kekelilingan, kulintingan, kenapa? Dok, tibatan di rumah, orang lain mati ku COVID, mati ku omongan istri, geringan itu. Saya ngomong kayak gitu, saya alhamdulillah dok, kalau misalnya mau cicilan beres. Lalu abdi di rumah dok, aduh, ngaceper di pinggir kuping, orang bisa gede ngantuk dok. Lain mati ku COVID, tinggal COVID tuh omongan istrinya kebal, alkohol, masih mending iya, oh ya, sok keluarga. Ya berarti healing dia kan keluar rumah, bayangin orang bisa healing keluar rumah. Kita harus ngecek nih sebenarnya. Nah, yang istrinya diajak ngobrol, tong galak-galak teuing atunya kasalaki, di sini kasalakina seru. Ku ibu dicari tahu. Da tuh setel dok ningali di iman ada goleran we udah. Si suami teh ngomong, aku mesti digawe jadi itu akhirnya keributan rumah tangga di tempat kerja. Karena kurang naon ka dirinya. Ai duit gak sakit gitu udah kurang geus dibere. Rokok kayak ieu mah sumbangan di sebelah cuma kebabat kurang mah geus boga duit. Nya tapi kan nya nyaho teu. Oh, anjir tuh kan kalau istri udah lain ada juga. Meser beas teh teu make kartu keluarga. Mah aya duit sekolah teu make kartu nikah. Ya udah Bu, ya silakan aja ya diselesaikan di rumah. Udah aku pusing. Ya jadi ada beberapa level yang memang kita nggak akan pernah bisa naik ke sini nih, ke self aktualisasi, esteem dan lain-lain. Nah ini untuk hati-hati untuk teman-teman yang memang udah sering banget kalau dikasih challenge sama atasannya nggak mau. Enggak lah Pak, jangan saya mah nggak akan bisa. Enggak lah Pak, si A lebih baik. Ya sebenarnya mungkin dia bukan lari dari tanggung jawab, tapi memang dia nggak percaya diri. Yang kedua, orang yang sering punya sindrom impostor. Jadi kalau karirnya naik terus, bukan dia sombong, ya kan ada orang yang merendah untuk menyombong. Kalau dia mah emang benar merendah. Kenapa ya saya karirnya bisa naik ya? Padahal kayaknya saya biasa aja. Padahal ada yang lebih baik. Bukan mau nyombong, ada kan orang yang kayak gitu tuh merendah dengan harapan orang lain puji, enggak, memang benar kamu mah bagus. Nyonya kayak si Hirum teh ya. Ada begitu, tapi memang ada yang tipenya insecure dengan apa insecure. Nah gitu, jadi untuk orang-orang yang seperti ini coba cek ya, jangan-jangan kenapa sih, apakah hidupnya dari dulu sering dikritik. Lalu self kritik, diam di zona nyaman dan punya negativity, atau orangnya gampang bosan, sekaligus membosankan orang lain. Nah ini coba lihat cek, kalau biar kita nggak stres di tempat kerja, pilihannya ini. Punya kemampuan personal yang memang selalu harus upgrade. Yang pertama adalah kemampuan untuk meng-comforting diri sendiri, untuk membuat diri kita nyaman kalau lagi stres. Tong curhat. Ya, namun curhatan ke lawan jenis bisa jadi sesuatu. Ya.
1. Regulasi emosi, 2. Regulasi perilaku, 3. Ekspresi emosi, 4. Pendekatan emosi. Jadi kalau tadi memang hiburannya bisa melakukan bokram bersama teman-teman kantor, ya itu nggak apa-apa seminggu sekali, sebulan sekali gitu. Ya, yang kedua adalah punya kemampuan untuk problem solving. Jadi memang punya strategi, jangan di-stressin. Kadang kalau mulut kita udah harus stres, kayak gini aja nggak bisa, kayak gitu aja nggak bisa, nanti stres beneran. Yang ketiga punya kemampuan pilihan. Jadi memang punya kemampuan negosiasi dan punya kemampuan akomodasi. Sering-sering melakukan journaling supaya pola pikir kita tuh jadi baik. Misal gini, kenapa ya saya kalau ketemu Bu Atun, baru juga ketemu udah langsung deg-degan. Padahal Bu Atun nggak ngapa-ngapain. Kalau bisa ada belokan langsung belok gitu. Oh ternyata tampilan Bu Atun tuh mirip mama saya. Padahal mama saya di rumah tuh orang yang galak banget. Nah kan bukan salah Bu Atun tampilannya kayak gini. Saya yang harus memperbaiki pola pikir saya. Nggak semua orang tuh kayak mama saya. Gitu. Nah lalu support seeking. Jadi bagaimana mencari support system yang positif. Nah yang ketiga adalah stres eksternal. Nah ini mulai ngecek ya. Ini namanya rumus 888. Anggap aja waktu produktif kita, waktu me time kita, dan waktu istirahat kita tuh udah gak bisa dibagi. Jadi 8 jam untuk tidur adalah hal yang ideal. Kalau mau di korting kebiasaan tidur 6 jam, berarti kan kita masih punya sesi 2 jam nih. 2 jam ini mau dibagi buat siapa? Me time kita tuh 8 jam. Jadi kalau 888 untuk istirahat itu 8 jam dan kebutuhan fisiologis. Untuk me time, untuk hobi, untuk jalan-jalan, main sama keluarga, untuk kita melakukan sesuatu hal yang kita ingin itu 8 jam. 8 jam lagi itu untuk kerja. Nah tadi kalau memang kebiasaan tidurnya 6 jam, berarti yang 2 jam ini mau didukung kemana? Mau ke pekerjaan kah? Atau mau ke me time kita? Nah kalau udah punya patokan 10 jam untuk kerja, ya itulah yang optimal berarti. Atau kalau mengurangi waktu 8 jam lagi buat keluarga dan waktu-waktu personal kita, berarti kita punya 12 jam untuk bekerja. Nah tapi kan masa sih jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Nah jadi gimana caranya potongan ini jangan dikurangin. Kalau 888 berarti misalnya mau 12 6 gitu, 12 6 6 misalnya. Nah kita harus melihat jangan sampai proporsi me time kita tuh ternyata pas dicek nol loh. Nah ini lingkungan kerja, lingkungan keluarga ini adalah faktor eksternal. Coba cek 7 faktor ini, itu kita dalam kondisi yang sehat kan? Karena 7 faktor ini yang kiri, lingkungan kerja, lingkungan keluarga, komunitas, kebugaran fisik, mental, kepribadian, keseimbangan finansial. Ini kalau semuanya seimbang, maka kesehatan jiwa kita juga baik. Tapi kalau misalnya lingkungan kerjanya udah toksik, keluarga ribut mulu, komunitas teman nggak punya, finansial ambruk-ambrukan. Nah ini mau gimana? Ngomong kita sehat jiwa. Jadi kadang ada beberapa tempat kerja yang memang nggak baik-baik aja. Tapi orangnya bisa tetap sehat. Kenapa? Karena lingkungan kerjanya yang 7 lainnya baik-baik aja. Keluarganya suportif, finansialnya oke, dia punya bisnis, suaminya supporting, temannya banyak, aktivitasnya banyak, maka dia tetap sehat jiwa. Nah cirinya apa orang yang sehat jiwa? Ini mulai ngecek ya. 1, orangnya fleksibel. Nah untuk orang-orang yang kaku, perfeksionis, memaksakan idealismenya, udah mulai ngecek, turunin dikit. Yang kedua, punya momen untuk mencintai diri sendiri. Kalau bagi saya mandi air hangat dari beberapa dia udah lumayan. Nah untuk ibu-ibu apa, untuk bapak-bapak apa bisa. Nah yang ketiga adalah momen belajar. Memang harus belajar terus-menerus. Kalau di ajaran agama Islam tuh mungkin ikro. Ya. Yang keempat, bersahabat dengan alam. Jadi sering-seringlah jalan-jalan ke Tahura atau misalnya di sini jalan kaki juga udah lumayan. Dan yang terakhir, punya waktu berkualitas dengan diri sendiri dan orang yang kita sayang. Nah, sekarang udah mulai harus rajin untuk mulai ngecek kemampuan problem solution kita tuh baik gak sih? Jangan-jangan solutionnya gak pernah ada, tapi hidup tuh penuh dengan problem dulu. Alias nambahin masalah tapi gak ada yang diselesaikan sampai juga. Nah, gimana resikonya supaya nggak stres? Yang pertama, mengubah stres jadi wellness. Tadi kan udah belajar tuh item-itemnya. Nanti boleh di-share ya, Pak, Bu, biar nanti ngecek sendiri di rumah. Kan mungkin kalau di sini ngacu nggak mungkin. Nah, jadi udah mulai ngecek saya yang kurangnya apa sih?
Gimana caranya? Saya kalau dapat stres itu dianggap sebagai suatu challenge untuk saya naik level. Gitu. Jadi jangan sampai stres sendiri terus merasa aku kerjaan kok banyak banget. Tapi ternyata dalam proses kita merenung, oh dulu saya waktu masuk ITB nggak bisa Excel, sekarang udah bisa Excel. Dulu ngetik aja cap 11 jari, sekarang udah bisa 8 jari. Gitu. Nah itu adalah suatu progres. Nah kita harus ngecek pertama myself. Kalau masih punya 4 hal ini berarti masih sehat. Alhamdulillah berarti staf di ITB masih sehat. Satu, orangnya optimis. Ya. Yang kedua, bisa mereframe. Jadi hidup itu akan selalu ada masalah, tergantung kita mau melihat di sisi negatif atau di sisi positifnya. Ya, anak kita udah mulai berani komplain ke kita, itu suatu hal yang positif kan benernya. Kalau dia diam-diam aja, kita malah cemas. Kenapa saya tuh nggak bisa nyampein pendapatnya? Tapi kalau kita bisa fokus pada hal yang positif, maka hidup kita juga jadi positif. Tapi bukan toxic positivity ya. Yang ketiga, punya tujuan, punya target hidup, itu nggak boleh hilang. Yang keempat, punya kemampuan adaptif yang baik. Jadi mau ditempatin di mana, kasarnya di jero leuweung dia sehat, bisa bertahan hidup, gitu. Nah yang kedua, tempat kerja, punya kontrol yang baik antara profesionalisme dengan isu-isu individual. Jangan sampai waktu kerja kita yang udah 8-12 jam itu habisnya untuk waktu-waktu individual. Kalau udah tahu sering terdistraksi oleh HP dimatikan. Percayalah minimal waktu scrolling media sosial tuh setengah jam. Komo lamun ada isu hot. Apalagi untuk individu-individu yang rajin banget stalking dengan isu-isu negatif, sudah mulai ngecek. Ya. Lalu yang kedua, punya tujuan masuk kantor tuh tujuannya apa? Jangan tujuan masuk kantor tuh cuma di 29 dan sampai 31 ada bunyi sering di SMS BBM. Ya, jadi memang punya tujuan yang lain. Minta kalau misalnya tahu potensi kita apa, karir kita walaupun cuma sebagai teknik kan pasti ada potensi-potensi lain yang kita bisa lakukan. Lalu yang ketiga adalah balance antara kehidupan rumah dan tempat kerja. Nah, kemampuan kita di tempat kerja apa? Satu, komunikasi. Ini yang sering banget jadi masalah di tempat kerja. Tadi ya kan udah belajar caranya tiap budaya berkomunikasi. Yang kedua adalah komunikasi yang lain dari budaya. Ada orang yang serba nggak enakan, jadi cuma mau ngomong saya lapar aja muter kemana-mana. Tahu nggak? Di situ ada kafe yang baru buka, rame banget sampai masuk di Instagram. Wah, kayaknya menunya menarik banget. Nah, ini tuh udah jam 11:30, kerjaan udah mulai selesai. Kira-kira siapa ya yang mungkin kalau diajakin, padahal ngomong aja saya lapar jam 12, mau nggak ke kafe ini? Gitu kan? Ada lagi kerjaan kita mau lagi, misalnya kerja tapi kita nggak enakan. Mau nanya, kemarin kan ya 2 minggu yang lalu ada kerjaan dari atasan. Nah, deadline-nya besok, ini udah jam 3 sore, tapi kok belum ada kabar. Kerjaannya kemarin dibagi ke berapa orang ya? Terus sekarang udah sampai mana? Padahal mau nanya ya, besok deadline, ini kerjaan udah sampai mana, harus kita laporin. Tapi muter sampai kita bingung ini orangnya mau kemana ngomongnya. Gitu. Belum lagi terakhirnya, tapi saya ada urusan dulu, gimana tuh ya? Gitu. Nah itu sudah mulai harus hati-hati. Yang kedua, kolaborasi. Hati-hati untuk orang yang sering banget hilang-hilangan. Dikasih kerja kelompok, nanti munculnya cuma di akhir untuk mengingatkan udah di-upload atau belum. Nah nanti di tengah-tengah perjalanan sakit kepala mah, keluarga lagi bermasalah mah, anak lagi sakit, suami lagi sakit, tetangga lagi sakit. Pokoknya dia tuh masalahnya. Tapi kerjaan gak bisa dikerjain karena waktunya habis ngurusin masalah. Nanti muncul di akhir, kerjaan yang kemarin udah selesai belum? Udah sampai mana? Ada yang bisa dibantu Pak? Terus di-upload atau kembali. Semua udah bagus. Alhamdulillah ya, makasih ya pengertiannya ya. Padahal kita udah ya, itu tuh ada tuh yang kayak gitu-gitu. Yang terakhir, social support. Moga-moga nanti timbul kita tuh bisa jadi social support buat kita juga. Nah ini mulai ngecek ya, 7 pertanyaan simpel untuk tahu kita kenal nggak sama diri sendiri. Yang pertama, hobi apa sih sekarang di masa usia segini yang sering dilakukan untuk melepaskan stres? Itu pertanyaan nomor 1. Kalau dulu mau motoran, ayo nama nggak sadar usianya. Kalau mau motoran, hadiahnya adalah kerokan, atuh, nggak usah diulang lagi. Ya, untuk yang tubuhnya sudah mulai renta-renta, coba pilih yang sehat untuk mengekspresikan ya. Yang kedua, kalau lagi suntuk pergi kemana sih? Ya, sekedar pergi ke warung kopi atau kemana, itu aja sudah membantu untuk healing, bagus.
Yang ketiga, sebutin tiga kelebihan dan tiga kekurangan yang Anda miliki. Ini biasanya menjadi challenge karena kita lebih rajin dan lebih bisa menulis kekurangan, tapi kalau menulis kelebihan nggak pede. Ini benar nggak sih kelebihan saya, atau ini cuma kepedean saya aja, tulis aja. Yang keempat, 4 hal yang sering diapresiasi dari kehidupan Anda ini menunjukkan bahwa kita membuat achievement dalam hidup. Nah, yang kelima, 3 hal yang paling Anda syukuri dari diri Anda itu apa? Jangan-jangan nggak ada. Kalau udah mulai nggak ada, harus udah mulai ditambah. Bahaya itu. Sesederhana punya hidup masih menempeli tempatnya, ada suatu hal yang harus kita syukuri. Yang keenam, 3 hal yang sering Anda hindari itu apa? Apa yang paling sering kita coba excuse dari kehidupan? Dan yang terakhir adalah bagaimana cara kita mengekspresikan emosi negatif. Karena budaya kita adalah budaya yang lebih mudah mengekspresikan emosi positif, tapi kalau emosi negatif biasanya kita tidak nyaman. Nah ini, tinggal cek ya nanti di rumah masing-masing sudah di tahap mana. Tahap stage burnout yang pertama adalah kompulsi ke diri sendiri. Pertamanya pengen diakuin dulu, semangat pengen diakuin, semangat kerja yang baik, pengen dapat penghargaan. Tapi ketika working harder, gak dapat penghargaan yang dipengen, masuk tuh tahap ketiga. Lalu mulai muncul konflik, value-value hidup kita yang tadinya semangat kerja udah mulai, udahlah ini tempat kerja yang secukupnya, seperlunya, semaunya. Nah mulai ini ada penurunan output, lalu dia nggak sadar kalau dia udah nggak baik-baik aja, nggak mencari pertolongan. Sampai satu titik terakhirnya dia masuk ke tahap depresi dan tahap burnout. Ciri khasnya apa yang paling parah? Kode paling parah untuk masuk tahap burnout, sudah mulai merasa numb atau emosinya hampa. Udah nggak ngerasa lagi excitement di tempat kerja. Nah itu sudah harus konsul. Ini kriteria tempat kerja yang sehat. Yang pertama adalah punya dukungan dari teman kerjanya. Yang kedua punya positive feedback, jadi antara reward dan punishment-nya seimbang. Yang ketiga punya respon kalau ada masalah. Persepsi yang disampaikan sama atasnya itu reliable untuk dicapai. Jadi ada beberapa yang mungkin menyampaikannya terlalu tinggi sampai kita bingung ini gimana nyampainya. Nah ini yang memang realistik. Punya konflik manajemen yang jelas, punya kemampuan untuk meningkatkan karir dan punya pembagian budaya kerja yang sama. Nah ya ini jangan lupa tadi PM-nya adalah komunikasi yang jelas dan jernih. Nah ini yang kita perlukan. Nanti mulai ngecek, Bapak Ibu harus ngecek. Secara resiliensi di tempat kerja, apakah saya punya resiliensi sosial yang baik? Jadi saya tuh bisa berrelasi dengan siapa aja, lintas departemen, lintas usia, lintas budaya saya bisa. Yang kedua punya resiliensi emosional yang baik. Jadi kalau saya punya emosi negatif, saya bisa selesaikan hari itu juga. Jangan pernah melupakan emosi. Ya, orang yang sabar dan tidak solutif itu seringkali ngutang emosi buat besoknya. Kerasa nggak sih kalau misalnya saya sakit hati misalnya, terus saya bilang, saya langsung ngomong ke orangnya, saya sakit hati, kamu ngomongnya terlalu kasar. Mungkin awal-awal nggak enak dan terbiasa, tapi minimal besok ketika ketemu dia tuh saya lebih lega. Dibandingkan saya cuma diam, ini orang kok ngomongnya kurang ajar ya, ini orang ngomongnya nyakitin, diam aja. Besok datang ke kantor melihat muka dia masih senyum-senyum aja, kita kan jadi marah. Ini orangnya yang nggak tahu diri, yang kemarin nyakitin hati, kok nggak ada minta-minta maafnya. Nah tapi kalau diomongin langsung mungkin akan lebih baik. Atau kalau nggak dikeluarkan, jadi alias dimaafkan tanpa perlu menunggu dia minta maaf. Tujuannya apa? Bukan kebanyakan kurang sabar, tapi minimal kita lega. Ya udahlah maafin, memang orangnya agak agak. Ya mungkin dia sebenarnya pasien dokter Elvi tapi nggak mau berobat. Jadi udah aja. Jadi ekspektasi kita ke dia juga nggak ekspektasi orang normal yang tahu adab dan budaya. Gitu. Nah yang ketiga adalah mental resilience. Jadi kalau di challenge malah minta challenge tambahan. Ini apaan kerjaan kayak gini? Masih perlu yang lebih dari ini. Yang terakhir physical resilience training, badannya ya. Jadi kalau punya mental baik, emosional baik, sosial baik, tapi kalau badannya sering-sering kerokan hanya atau koyo adalah sahabat akrab di tas. Kalau saya adalah minyak fresh care. Ya. Terus sekaligus untuk urat sabar, Bu. Jadi kalau lagi kesel tarik nafas. Jadi makanya kenapa kalau dilihat dulu dada udah mulai sering rontok saking seringnya dielus, ada yang lihat. Atau yang perempuan kenapa dadanya makin mengembang karena kebanyakan deep breathing. Ya. Nah ini akan improvement. Jadi nanti moga-moga di kantor ini ada memang tujuan untuk meningkatkan proposal engagement, kelekatan dengan tempat kerja dengan masalah-masalah interpersonal yang sehat.
Yang kedua, dukungan-dukungan dari pihak kampus berupa spiritual wellness. Nah, di sini kita tidak menilai berapa sering dia beribadah, tapi bagaimana nilai-nilai ibadah dan nilai-nilai yang dia miliki itu membuat dia punya percaya diri karena dia merasa bagian dari kehidupan ini. Atau Allah tuh sayang sama dia sehingga dia harus mencintai diri dia lebih daripada mencintai orang lain. Nah, lalu punya personal style yang sehat, punya budaya, punya core value, punya kehidupan religi yang baik, punya keyakinan yang baik terhadap dirinya sendiri dan orang lain, terhadap Tuhannya, punya integritas, karena orang yang spiritual wellness-nya baik pasti integritasnya baik. Ya, lalu social wellness-nya baik, emotional wellness baik, pekerjaannya baik, intelektualnya dia mau nambah terus keilmuannya, punya environmental wellness yang baik, finansial yang baik, physical wellness yang baik. Gak mungkin semuanya seimbang, semuanya ada tuh gak mungkin. Itu di level sufi banget loh. Tapi minimal jangan sampai banyak sekali checklist yang gak tertulisnya di sana. Ya nanti kan slide-nya dibagi nanti malam sambil merenung ya, sambil di checklist mana yang harus saya tingkatin, mana yang selama ini saya abaikan. Sekian, terima kasih.